Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita, welcome back Civic di pertemuan ke-7. Ya, untuk pertemuan ke-7 ini kita akan mengupas atau mengulas dan sebenarnya sudah selesai ya sampai kamu di bab minggu lalu, yaitu yang di bab 4. Dari semester 1 kamu ada mempelajari sampai 2 bab, dan semester genap ini 2 bab juga, berarti bab ketiga dan bab keempat. Ya, di sini saya akan mengulas kembali dari bab 1 sampai bab 4, karena nanti kamu akan terkhusus kelas 12 ujian semester ya, ujian tengah semester dan semester. Ya, itu nanti akan ada beberapa soal ya. Tapi di sini saya akan mengulang kembali. Mana tahu kamu ada yang, saya rasa pasti ada yang setengah-setengah lupa ya, karena ujiannya itu nanti pokok bahasanya nanti akan masuk dari semester 1 sampai semester 2 ya, bab 1 sampai bab 4. Tapi ada beberapa bagian persenan saja, tapi yang lebih besar nanti di semester 2 bab 3 dan 4 itu yang banyak sekali masuk soalnya. Tapi di sini saya akan mengulang kembali di bab 1 ya. Bab 1 itu mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tujuan pembelajarannya diharapkan dari bab 1 itu kamu menghargai perbedaan, tanggapan dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Menganalisis nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menganalisis berarti kamu nanti akan ketemu tentang soal-soal yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, itu mengenai HAM ya, begitu dari masing-masing mengenai hak-hak kasus-kasus pelanggaran mengenai dari para ahlinya ya. Terus menyajikan hasil analisis nilai Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, itu tadi di bab 1 ya. Ini masuk kita di bab 2. Bab 2 itu mengenai apa? Pokok bahasanya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi masih ada kaitannya dari bab 1 dan bab 2. Tujuan pembelajarannya apa? Menjalankan perilaku orang beriman dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi kita beribadah ya, itu dilindungin. Sebenarnya kita tahu bahwa di Indonesia bukan saja Islam yang ada di Indonesia, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, ya, itulah agama yang ada di Indonesia. Jadi setiap agama yang ada di Indonesia dan sudah diakui dilindungi oleh hukum, ya, itulah dia. Yang kedua, berperilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Ini mengenai pengadilan ya. Yang ketiga, mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Ya. Jadi mengevaluasi, mengingat kembali apa-apa praktek perlindungan yang penegakan hukum yang untuk
untuk rakyat Indonesia. Yang berikutnya, mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan berarti ada undang-undangnya mengenai perlindungan hukum. Ya, ada badannya, badan hukum dan undang-undangnya. Oke, kita masuk di bab 3. Bab 3 itu mengenai apa? Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini kita sudah masuk di semester 2 ya. Tadi semester 1. Ya, bab 1, bab 2, bab 3 nih, pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajarannya apa? Ya, menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, menyikapi kemajuan, bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan. Kamu sudah dapat sisi positif dan sisi negatif dari kemajuan teknologi sekarang ini. Bab 4. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Apa saja tujuannya? Mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan jujur di masa yang akan datang sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa itu pasti ada. Apa itu? Gotong royong dan kekeluargaan. Sikap inilah yang sampai sekarang masih dipertahankan, tapi yang kita bisa lihat itu di daerah-daerah. Ya, kalau sudah masih sedikit tingkat kejujuran. Oke. Yang kedua, mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa di masa yang akan datang sebagai upaya dalam menjaga. Ya, dengan adanya kita tahu persatuan dan kesatuan itu sangat besar sekali manfaatnya supaya negara luar tidak menganggap ringan bahwa bangsa Indonesia walaupun pulaunya banyak, walaupun rakyatnya banyak, untuk pertahanan nilai persatuannya cukup tinggi. Ya. Yang berikutnya, mengevaluasi dinamika di persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mendemonstrasikan hasil evaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu dia tadi ya. Tapi nanti untuk ini kamu sudah saya jabarkan ya, sudah saya tampilkan dari bab 1, bab 2, bab 3, dan 4. Bab 4, ruang lingkupnya kamu sudah tahu. Ini tujuan dari pembelajarannya. Ya, terima kasih kamu sudah melihat video pembelajaran kita untuk pertemuan ke-7. Ya, mudah-mudahan nanti ada pertemuan keduanya, dua kali pertemuan lagi. Ya, untuk mengevaluasi hasil belajar kamu dari bab 1 kita untuk mudah-mudahan dengan PowerPoint saya hari ini kamu sudah cukup paham ya. Terima kasih. Kita nanti akan ketemu kembali di Google Classroom berupa tugas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.